سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك. أما بعد. Marilah kita memuji Allah. Kita sampaikan kalimat pujian ini. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Kemudian kita juga menghaturkan salawat dan salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, beberapa menit saya mau menyampaikan oleh-oleh perjalanan ke Yaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, kami 3 kali transit perjalanan dari Padang ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Abu Dhabi dengan Etihad Airways, kemudian dari Abu Dhabi ke Kairo. Di Abu Dhabi kami transit luar biasa 15 jam. Tapi indah Pak Ibu. Kami transit, kami nikmati jam demi jam yang berjalan di dalam musalla airport. Sehingga kader generasi yang kami bawa bisa saling setoran hafalan Quran mereka. Kemudian kami transit di Kairo 19 jam. Sama keadaannya, kita merasakan sensasi perjalanan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Inna safara qita'atun minal adab. Safar itu adalah satu potongan daripada penderitaan. Yang namanya safar memang menderita. Singkatnya, kami pun terbang menuju Sayyun. Sayyun adalah salah satu kota kecil di Yaman Selatan. Jadi yang perang itu Yaman Utara, Pak. Yang aman adalah Yaman Selatan. Sayyun, mendarat kami di sana, suasananya langsung beda. Kalau di Mesir kami mendengarkan suara teriakan-teriakan, nada-nada tinggi, bentakan-bentakan polisi dan petugas-petugas airport, yang itu adalah ciri khas Mesir ya. Membentak-bentak dengan suara tinggi-tinggi, heboh, berkelahi, ribut, itu ciri khas di sana di Mesir. Saat kami mendarat di Sayyun, keluar dari pesawat, sampai di kantor imigrasi, kami menemukan suasana yang nyaman, teduh, polisi-polisinya ramah, tentara-tentaranya juga bertahtakan senyum, wajah mereka cerah-cerah. Kami dipermudah masuk. Barang-barang semuanya sampai dengan selamat. Dan di luar sudah ditunggu oleh abang-abang senior di sana. Kami langsung bergerak menuju ke ibu kota, ke kota Tarim. Mungkin ada di YouTube terkenal lagu Tarim ya, tentang Tarim ya Tarim dan seterusnya. Dalam perjalanan kami terkejut, bapak-bapak, ibu-ibu. Setiap 300 meter ada posko militer.
ada posko militer, dan militer yang berjaga di sana kecil-kecil dan kurus-kurus. Kasihan kita ngelihatnya, Pak. Mereka pakai celana loreng dan pakai baju dalam saja, bahkan nggak pakai trompa, Pak. Negerinya kita akui sangatlah miskin, tapi hebatnya mereka ramah. Senjata ada di sini, ya, dan mereka lalu lalang dengan siaga, sigap, tapi mereka ramah. Assalamualaikum, bibir yang tersenyum tiap sebentar adalah ciri khas mereka. Sampailah kami di Tarim, saya lihat sebuah kota seperti 100 tahun yang lalu kalau kita di Indonesia, Pak. Sebuah kota yang jalan aspalnya sedikit, tanahnya banyak. Pepasiran dan tanah sampai menutupi aspal-aspal yang masih ada. Dan di situ tidak ada drainasenya. Sejak saya mendarat di Sayun, sejak itu saya sudah kehilangan kontak dengan siapapun karena sinyal internet memang tidak ada. Padahal saya sudah beli paket roaming ya, seluruh Timur Tengah, tapi di Sayun dan di Yaman nggak laku, Pak. Alhamdulillah teman-teman sana mereka punya nomor sendiri, itu pun agak sulit mereka berkomunikasi. Singkatnya, internet sesuatu yang langka di Yaman. Kemudian sampai kami di Tarim, saya lihat kotanya kota tua. Bangunan-bangunannya masih banyak dibangun dari tanah, Pak. Bukan tidak ada bangunan-bangunan yang terbuat dari batu, ada, tapi mereka sama sekali tidak peduli dengan keindahan bangunan. Pokoknya bisa tempat tinggal. Dan uniknya penduduknya juga kaya, tidak peduli mau kaya atau tidak kaya, nggak peduli bagi mereka. Pokoknya hari ini bisa makan, sudah, alhamdulillah. Fokus mereka untuk nambah ilmu, ibadah, dan besok pula dipikirkan. Kayak gitu gaya hidupnya, Pak. Persis seperti kehidupan zaman sahabat dulu. Leah dengan dimakan hariko, udah senang mereka. Besok pula dipikirkan. Kalau kita azan baru beberapa kedai sudah buka, saking semangatnya, Pak. Apalagi di beberapa tempat ya, ada pasar kaget dari jam ampe mulai di Kambangan Sayur sudah mulai digelar ikan, daging segala macamnya. Tapi ini tidak. Pagi itu memang mereka tidak mau beraktivitas karena mereka sibuk zikir pagi. Mereka sibuk untuk mempersiapkan aktivitas belajar dan sebagainya. Baik. Kami diinapkan di hotel 4 hari di hotel. Namanya hotel, Pak. Namanya hotel, tapi masih cantik rumah kita lagi. Harga penginapannya murah. Airnya melimpah. Alhamdulillah airnya enak sekali dan melimpah. Tapi rasa airnya, Pak, seperti air baru dimasak, baru siap mendidih. Panas. Karena memang Tarim itu panas. Di musim panas, panas sekali. Di musim dingin, dingin sekali. Anehnya, saya lihat sepanas apa itu Tarim, penduduk santai saja jalan. Bahkan mahasiswa-mahasiswa kita, Pak, Kama Matomo memandang banyak mahasiswa Indonesia yang saya lihat. Satu-satu saja yang nampak mahasiswa Malaysia. Rata-rata mahasiswa Indonesia. Dan langka mata saya menemukan ada wanita di situ. Kenapa? Karena mereka mengamalkan ayat waqarna fi buyutikunna. Menetaplah kamu di dalam rumah-rumah kamu. Wanita jarang. Kalaupun keluar, mereka pasti bercadar. Jadi hampir-hampir kami tidak menemukan ada wanita yang buka wajah, Pak. Dan wanita memang jarang kami dapatkan. Saya pikir itu hanya di Tarim ya. Ketika kami ke ibu kota Hadramaut, itu Mukalla, sama, wanita jarang ditemukan. Bukan enggak ada wanita, banyak malah wanita. Tapi mereka sangat dijaga. Prinsip-prinsip Islam teramalkan di Yaman Selatan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, harga-harga barang normal, hampir sama dengan Indonesia. Yang mahal cuma, Pak, di situ adalah harga internet. Itu yang mahal, ya. Selebihnya hampir sama dengan Indonesia. Mata uangnya adalah real juga. Tapi 1 real di sana 14 nilainya di uang kita, 14 rupiah. Jadi kalau 100 real berapa di kita ini? 1.400, ya kan? 1.000 real di sana berarti di kita 14.000. Nah, begitu saja cara kita untuk mengalih-alihkannya. Gampang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya berjumpa
Nah, yang hebat adalah hari kami mendarat. Saat kami mendarat, meninggal seorang ulama dunia yang terkenal dan kitab-kitabnya sangat banyak, Syekh Abu Bakar Al-Adani, salah seorang Habib Abu Bakar Al-Adani, salah seorang keturunan Rasulullah yang menjadi ulama kondang Yaman. Beliau memiliki kitab-kitab yang Masya Allah ya. Di antaranya Al-Usus wal Muntalaqat, Fiqh Taghayyurat wa Tahawulat dan sebagainya. Saya datang hari itu beliau meninggal. Besoknya orang menyelenggarakan jenazah penuh kota Tarim itu, Pak. Penuh kota Tarim karena orang merasa kehilangan. Kemudian dan di situ kumpulan anak keturunan Rasulullah yang terbanyak, Pak. Di mana-mana kita ketemu dengan para Habib. Di mana-mana ketemu dengan para Habib. Termasuk ada Habib Umar. Kami jumpa dengan Habib Umar juga. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Tarim itu bukan tidak bisa maju. Mahasiswa di sana dan mahasiswi sangat banyak. Orang membawa investasi dan harta di sana itu bisa saja buat apa saja. Tapi para ulama di sana sepakat. Pemerintah di sana sepakat membiarkan kota Tarim seperti apa adanya, tidak ditumbuh kembangkan, padahal air melimpah di situ, Pak. Air melimpah, tanahnya subur. Kalau mereka bisa buat pariwisata, mereka akan buat sebanyak-banyaknya. Tapi mereka tak mau. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, bukan tak mau pemerintahnya, bukan tak mau para ulamanya, tapi mereka sengaja menjaga tradisi menuntut ilmu di Tarim seperti zaman dulu. Itu disengaja ternyata, ya. Sehingga internet payah, Pak, untuk main-main game. Itu susah bagi anak-anak kita. Main-main HP susah anak-anak kita. Mahasiswa-mahasiswi kita, karena suasananya suasana menuntut ilmu, hari-hari mereka berlomba menamatkan kitab demi kitab, bermajlis dengan syekh demi syekh. Akhirnya mereka perlombaan mereka sana belajar. Itu suasana yang langka ditemukan saat ini di Timur Tengah, bahkan seluruh dunia. Memang dikondisikan suasananya begitu. Suasana menuntut ilmu itu harus dibuat sesederhana mungkin, bahkan kalau perlu identik dengan susah. Seperti kata Imam Syafi'i, semoga Allah memberi rahmat kepadanya, menuntut ilmu itu identik dengan kesusahan dan penderitaan, maka orang ini akan berkah dalam menuntut ilmunya. Ilmunya juga yang dia dapatkan berkah untuknya. Kalau menuntut ilmu dengan kemewahan, menuntut ilmu dengan kecukupan, menuntut ilmu dengan segala kewahan, maka dicabut keberkahan itu, dan ilmu yang dia dapatkan tidak berkah untuknya. Jadi makanya para ulama-ulama salaf dulu bertahan menuntut ilmu dengan cara yang agak susah. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, 4 hari kemudian saya pelajari kondisi keadaan di sana. Saya berjumpa dengan para alim ulama, para syekh-syekhnya, para guru-guru besarnya jumpa. Mereka jamu kita luar biasa, Pak. Demi menyambut kita yang orang nggak mereka kenal, tetapi demi menyambut kita, mereka sangat menghormati dan memuliakan. Saya datang ke salah seorang ulama besar Yaman. Beliau termasuk di antara yang diperebutkan saat ini untuk bisalah ulama ini datang ke negaranya, diikat di negara itu untuk menjadi ulama besar di negara itu. Saya datang ke rumah beliau, kemudian beliau jamu. Setelah dijamunya, saya kaget. Anak-anak bujangnya yang ganteng-ganteng, gagah-gagah itu disuruhnya berpakaian adat Yaman, berpakaian rapi, Pak, pakai adat Yaman dengan ciri khas ikatan kepala dan memakai apa? Kalau kata orang Aceh, pakai tanjak ya. Pakai belati khusus, kemudian pakai tanjak dan sebagainya menyambut kita. Kita orang biasa. Hadirin yang kami muliakan, makan kami berlapis, sakanyang-kanyangnya makan, Pak. Dan masakannya salamak-lamaknya. Saya melihat banyak kemiripan budaya Yaman dengan budaya Indonesia, Pak. Banyak kemiripan. Dan bahkan bentuk orangnya pun hampir-hampir mirip dengan rakyat Aceh. Warna kulitnya, bentuk wajah orangnya, tinggi-tinggi badannya, banyak miripnya dengan mereka, dengan yang di Aceh. Sekali lagi saya katakan, mereka lalu lalang di bawah terik panas matahari santai saja. Santai saja. Sepanas apa? Kalau kita buka mobil, kita keluar dari mobil, ya Allah, bagaikan di depan tungku api panasnya. Tapi saya meyakini, kenapa tidak ada yang head stroke di antara mereka satupun sepanas ini terik matahari? Kenapa mahasiswa-mahasiswa kita semuanya aman? Mahasiswi-mahasiswi kita semuanya aman. Kenapa?
ada sesuatu yang saya lihat ya, suasananya ketika saya bismillah ya Allah, ini pasti rahmat dan berkah dalam sinar matahari ini. Saya keluar dan saya menyambut matahari itu, Pak. Sepanas apapun matahari itu bagaikan tak terasa, Pak. Demi Allah, bagaikan tak terasa, malah enak di bawah terik matahari itu. Di situ saya merasakan ini negeri kok berkahnya luar biasa ya. Negeri ini kok berkahnya luar biasa. Bapak dan Ibu, saya tidak melebih-lebihkan. Terus terang saya katakan, tak balik 180 derajat kalau saya ke Mekah. Saya ke Mekah suasana hati galau. Suasana hati tidak tenang. Tapi saya masuk ke Yaman, suasana hati itu tenang. Terus terang saya katakan, pantas Nabi mengatakan di akhir zaman iman ada di Syam, iman ada di Yaman. Di akhir zaman, kalau kamu tidak bisa ke Syam, pergilah kamu ke Yaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat prinsip-prinsip Islam dijaga dengan baik di Yaman. Saya tidak menemukan ada diskotik, ada night club, ada tempat-tempat yang di situ orang berpesta pora dan sebagainya, tidak ditemukan, Pak. Semua sarana serba untuk ala kadar hidup ada, tetapi untuk kemewahan, kesenangan, apalagi maksiat, pesta dan semacamnya tidak ditemukan. Singkatnya, kami pun berkunjung ke Mukalla, ibu kota Hadramaut. Ya, di Mukalla ini suasananya hampir mirip kota Padang. Hampir mirip kota Padang, tapi lebih maju Padang 3 kali lipat. Cuma di tepi laut, Pak. Lautnya bersih. Sama internetnya masih susah. Walaupun sudah di ibu kota. Listriknya 24 jam, 8 jam cuma yang hidup. Listriknya dalam 24 jam, 8 jam cuma yang hidup. Maka kalau kita punya alat elektronik situ, Pak, cepat hancur. Jadi harus punya standby matur kalau orang sini menyebutkan. Kalau sini kita sebut apa? Yang untuk genset ya. Kita harus standby itu atau baterai semacam aki besar. Jadi setiap orang beli itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, di Mukalla saya juga merasakan suasana yang beda. Terasa aman banget ini negeri, saya bilang. Makanannya ya ala kadarnya, tidaklah begitu seru, Pak. Lebih enak kita masak sendiri. Makanan mereka biasa-biasa saja, tapi amannya itu yang luar biasa. Masjid jaraknya saromannya bukit tinggi gua. Jarak 100 meter, bahkan ada 50 meter masjid. Dakik-dakik masjid. Masjid. Jadi orang menyewa rumah yang mana saja, nggak cemas. Pasti di samping rumahnya itu ada masjid. Saking banyaknya masjid di situ, Pak. Bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillah hari-hari berjalan dengan sangat cepat. Dan saya terus terang merasa berat mau pulang ke Indonesia. Saya merasa berat pulang ke Indonesia. Tapi dalam hati saya bersyukur, alhamdulillah, besok tanggal 7 Oktober barangke balik ke Yaman. Insya Allah membawa santri kami untuk gelombang kedua. Dengan izin Allah 9 orang santri yuk bawa, Pak. Hafiz Quran 30 juz. Kami beri mereka persembahan yang terbaik dalam hidup mereka menuntut ilmu di negeri para ulama hari ini di Yaman. InsyaAllah saya pun bertekad, ini mungkin agak terkejut sedikit, saya akan berguru lagi di Yaman. Nggak lama, cuma 1 bulan. Tapi saya berazam menamatkan 1-2 kitab dengan beberapa ulama di sana dan ambil sanad dari mereka. Ini penting, ambo harus dicas. Harus mendapatkan ilmu baliak dan magiah tarwih. Harus diisi baliak oleh ulama-ulama yang masih banyak di sana. Beda di Saudi, ulama-ulama yang lurus-lurusnya tak boleh bicara atau dalam penjara. Itu saja kondisinya sekarang. Apalagi Tunisia, apalagi Yordania, apalagi Uni Emirat Arab dan lainnya, semua ulama dibungkam mayoritasnya dalam penjara. Tapi di Yaman satu saja kondisi ulama, Pak. Kondisi ulama di Yaman diburu untuk dibunuh atau dijaga untuk dinikmati ilmunya. Siapa yang memburu? Houthi, Syiah Houthi. Mereka lah yang sering menculik, sering membunuh para ulama di sana. Tetapi untuk Yaman Selatan, alhamdulillah para ulamanya masih terjaga, masih berleluasa mengajarkan ilmu. Maka kalau ada bapak punya anak, kalau ada punya generasi, atau bapak punya harta, berangkatkan satu orang yang mampu otaknya, semangat belajarnya, miskin kedua orang tuanya, berangkatkan itu anak, belajarlah di sana. Pulangnya anak ini insya Allah menjadi alim,
menjadi ulama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit oleh-oleh ya. Sedikit oleh-oleh tentang keberadaan saya kemarin sebentar di Yaman. Jadi ada kadar kita di Mukalla belajarnya, ada kadar kita belajar di Tarim. Besok ini keberangkatan saya berencana untuk mengelilingi beberapa kota yang ada ulama-ulamanya di Yaman. Ada di Ma'arib, ada di Aden, ya. Bahkan daerah konflik pun, kalau kita orang Indonesia masuk ke daerah konflik Pak, di Yaman Utara, masuk ke Sana'a dan sebagainya, ternyata orang-orang Syiah Houthi itu persis sama dengan Israel. Kita tidak diganggunya. Bahkan mereka senang melihat kita datang. Ini saya harus sampaikan, walaupun dalam hati kecil saya sangat kontra ya dengan Syiah Houthi, dan kita semuanya juga tidak menerima. Akan tetapi kenyataannya, kalau kita datang orang Indonesia, mereka sangat muliakan. Kenapa? Bagi mereka kita ini adalah tamu, dan salah satu keistimewaan orang Arab Yaman adalah hobi memuliakan tamu. Makanya kata Rasulullah, araqqun nasi qalban, manusia yang paling lunak hatinya di bumi ini adalah orang Yaman, kata Rasul. Itu benar Pak. Saya bawa mobil dari Mukalla ke Tarim malam hari karena lampu nggak ada. Di sana itu nggak tahu saya kalau ternyata ada posko militer. Orang wajib berhenti. Jam sudah menunjukkan jam 11:30 malam. Saat saya melaju, tiba-tiba nampak posko militer yang lagi memeriksa mobil orang. Sayangnya mobil orang itu nyomatian, mesinnya nyomatian, lampunya Pak. Jadi nak nampak dia bodoh. Ketika jaraknya hanya tersisa lebih kurang 10 meter, baru nampak oleh saya. Karena lampu yang kita bawa juga tidak bagus. Baru nampak oleh saya rem, kemudian saya banting setir ke arah kiri. Situ banyak militer yang lagi memegang senjata. Jadi kalau sama orang Yaman Pak, mereka sangat ketat. Yunani parisonyo cek. Tapi kalau orang-orang asing, apalagi orang Indonesia, mereka tidak akan periksa. Celiknya lah, selamat jalan, hati-hati, itu saja Pak. Tapi kalau orang Yaman, jangan-jangan ini Houthi, kan begitu. Di situ cuma dua Pak, pemerintah syar'i atau Houthi. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, hampir bolantak tentara itu lah. Ladake jaraknya kira-kira 2-3 meter saja lahnya. Memang epoh mereka langsung anukan senjatanya kan. Nyusangku awak kok sia-sia. Ternyata pas saya turun, dilihatnya kita orang Indonesia semua. Bagarahnya sudah tu jawab. Capek bananya bagarah Pak. Ambo sangko kok dimasuknya ke dalam ditinju-tinjunya dulu kan. Rupanya nyajak bagarah bagalui. Keceknya kalau lah tua serahkan kan muda-muda ambo oto. Celiklah wajah gue cendu apa ambo cek. Masya Allah. Ya Rab. Kecek ambo jadi terima kasih. Tapi tak ada pandai boto do ambo senyonya kan. Hati-hati deh. Masya Allah Pak. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, begitulah suasananya. Itu yang Yaman, ya Pak ya. Itu yang Yaman. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami muliakan, untuk info bagi Bapak Ibu sekarang, Yaman sekarang menjadi tempat buruan para penuntut ilmu hari ini. Kenapa? Sekali lagi, belajar di sana ulamanya banyak. Ulamanya ramah dan suka memberikan ilmu. Apalagi di Mukalla. Di Mukalla ulama-ulama nyoba serak dan dak nio dibayar. Luar biasa Pak. Kalau masuk universitas memang bayar sekarang. Sekarang memang bayar. Masuk universitas sekarang bayar. Hanya beberapa saja yang masih menggratiskan. Tapi yang lain sudah mulai berbayar. Karena memang beratnya beban hidup menjadikan mereka harus, ya, apalagi sekarang Arab secara umum sudah memblokade mereka. Jadi nggak ada lagi dana bantuan semacamnya masuk, nggak ada. Bagaimana mereka bisa beli, membayar listrik semacamnya? Tentulah dari para mahasiswa-mahasiswi yang datang. Jadi jangan cemas Bapak Ibu kalau ada anak-anaknya mau belajar ke sana, jangan cemas. Kalau mau Bapak Ibu berangkat dengan saya, oke, insyaallah. Buya, kami ingin anak kami berangkat dengan Buya, bisa tidak? Bisa, saya bilang. Insyaallah. Apalagi sekarang anak saya ada 3 orang di sana, anak kandung. Ponakan saya alhamdulillah ada 2 orang di sana. Besoknya akan ada 3 orang pula. Sementara kader-kader kita sudah banyak yang mulai belajar dari 2-3 tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, acok-acok mau ke Yaman tambah rancak.
tambah banyak ambo bisa menambah ilmu. Prinsip ambo, sampai ke Yaman, ambo harus dapat ilmu, harus menamatkan 1-2 kitab, pulang ke Indonesia, ilmu bertambah, hati menjadi segar kembali. Itu yang ambo harapkan. Mohon doa ya Bapak Ibu ya. Ambo tabang ke Yaman memang latih, biaya gadang keluar, tetapi ambo yakin itulah cara ambo di akhir zaman ko, di usia ambo kini untuk recharge kembali ruhiyah hawa dan ilmi hawa. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, khususnya wanita yawana dijunjung tinggi bana di sini, dihormati bana, dimuliakan bana wanita di Yaman itu sabana bananya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sangat-sangat beruntunglah orang tua yang punya anak, yang anaknya kemudian diantarkan belajar ke sana. Sangat beruntunglah orang tua ini. Insya Allah anaknya dapat lingkungan yang baik, anaknya dapat guru yang baik. Insya Allah anaknya juga mendapatkan suasana dan berkahnya para keturunan Rasulullah yang soleh-soleh di sana. Mungkin baru kaliku sebagian besar Pak pandangan anda, kenapa Rasulullah menganjurkan umatnya di akhir zaman pergi ke Syam atau ke Yaman? Oh tajawik kini Pak yang mau ke Palestina Pak, kan baru pulang loh beberapa bulan yang lalu, mau dari Palestina 2 bulan yang lalu ya, baru pulang loh dari Palestina baru. Ya Allah Pak Ibu, ambo masuk ke daerah Palestina, khususnya yang ada Baitul Maqdisnya, sekali lagi merasakan walaupun negerinya terkebelakang ya, negerinya masih sangat mundur dan jauh, tetapi hati di situ sabana-bana nyaman. Kok boleh ambo memilih, ambo ingin pulang ke Indonesia, saking tenangnya hati di sini. Dan prinsip-prinsip warga Palestina yang masih negerinya belum terjajah sangat kuat dengan Islam. Makanya benar kata Rasulullah, iman di akhir zaman adanya di Syam atau di Yaman. Tidak bisa ke Syam, dalam hal ini Palestina sekarang ini, maka pergilah ke Yaman. Di Yaman alhamdulillah masih memungkinkan. Dan jangan cemaskan Parang itu, dan Parang Yaman Timurnya. Yaman Timur itu jauh daripada Yaman Selatan. Jadi sama-samuan. Dan Yaman Timur insya Allah tidak akan bisa ke selatan. Kenapa? Mereka harus melintasi 2 negeri, yaitu Aden dan Ma'arib. Di 2 negeri ini penduduknya terkenal ahli tempur dan tidak pernah berhasil siapapun untuk masuk ke Yaman Selatan, karena mereka berhadapan dengan 2 kabilah besar di Ma'arib dan di Aden. Bahkan Bapak dengar enggak? Pasukan terkuat nanti di akhir zaman akan muncul 12.000 dari Aden, kata Rasulullah. Masih ingat hadis ini? Jadi di Aden itu Pak, orang-orangnya, warganya terbiasa betul mereka dengan perang, dan mereka adalah ahli perang. Tapi mereka bukan berarti suka mencari perang, tapi jangan cipu-cipu melewati kami. Ingin pergi kalian ke Hadramaut, lewati dulu kami. Tidak bisa ada Pak, tidak berani, tak berani. Baik atau Houthi atau siapa saja, takkan bisa. Karena keberanian dan kepahlawanan para muslimin yang ada di kabilah-kabilah yang ada di Ma'arib dan di Aden, mereka harus melewati itu. Itu cerita singkat, sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah tetap menjaga negeri yang tercinta Yaman. Dan kemiskinan memang luar biasa di situ Pak. Ambo harus akui itu, kemiskinan sangat luar biasa. Mungkin Bapak mendengar dan membaca-baca berita ya, banyak orang busung lapar dan mati kelaparan kini. Betul ya Pak ya? Itu di daerah perang itu Pak, di daerah perang yang di Yaman Utara. Sementara Yaman Selatan rakyatnya masih bisa hidup, walaupun miskin mereka tetap terhormat. Mereka tetap terhormat, mereka tidak mau merampok, mereka tidak mau maling, mereka tidak mau menipu, mereka tidak mau merampok, menjarah, apalagi begal-begal semacamnya mereka tidak mau. Mereka walaupun miskin hidupnya terhormat. Ya, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami muliakan, itu kondisinya. Alhamdulillah sekarang saya mendapatkan satu kesimpulan. Segala sesuatunya kalau dihadapi dengan syukur dan sabar menjadi nikmat dua-duanya. Kalau sesuatu dihadapi dengan syukur dan sabar, jadi nikmat dua-duanya. Bapak, Ibu ingat hadis Nabi? Ajaban li amril mu'min. Saya heran, orang beriman ini apa saja yang menimpanya baik semua. In asabahu khairun fasyakara fahuwa khairul lah. Kalau dan elok-elok yang didapatkan, yang baik-baik yang dia terima, fasyakara, dia bersyukur, fahuwa khairullah, itu baik baginya. Kenapa? Dengan dia bersyukur, dia tidak hilang kendali, dia tidak lupa diri,
Dengan bersyukur, hatinya selalu terpaut kepada Allah, dan dia pakai apa yang dia terima itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dengan bersyukur, dia ditambah oleh Allah nikmat yang berbeda-beda yang akan dia dapatkan. Fahuwa khairullah, itu baik. Fa in asabahu syarr, tapi kalau ada yang tak baik yang diterimanya, kalau ada yang buruk yang datang kepadanya, dia bersabar. Fahuwa khairullah, itu baik baginya. Kami contohkan, kami transit 5 balik jam Pak, 9 balik jam. Pulangnya itu puluh, pulangnya ambil surang lah. Itu puluh lamanya transitnya. Tapi Bapak, Ibu yang kami muliakan, karena prinsipnya adalah kayak tadi, selama saya transit, saya harus tamatkan kitab. Transit ambil lama, ambil transit di Kairo menjelang pulang. Maka kitab yang dihadiahkan kepada saya oleh mahasiswa Indonesia di sana, di situ ada Kesatuan Mahasiswa Minangkabau. Alhamdulillah Pak ya, di situ ada yang memberikan hadiah kepada saya, dan itu kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adnani yang meninggal waktu hari saya datang. Pulangnya saya dapat hadiah kitab beliau. Maka selama transit saya pakai itu untuk membaca. Ya Allah ya Rabb. Transit lo beko, lama di mana? Kami transit di Oman. Pulangnya transit di Oman. Membaca lo balik. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, nikmat. Waktu sholat terjaga di musala, tidur kita di musala. Pokoknya kalau dia mendapatkan yang tak buruk, kece orang luar kata orang awam itu tak baik, itu lama transit. Padahal kalau dia bisa menyesuaikan hatinya, dia sabar dengan keburukan itu, maka dia menjadi kebaikan. Betul tidak Pak? Betul. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti yang saya katakan tadi, ketika saya keluar panas, saya katakan ini pasti nikmat, ini pasti berkah. Buktinya tidak ada yang sakit satupun, tidak ada yang head stroke, tidak ada yang mengalami macam-macam lah. Maka saya coba menerima matahari itu dengan rasa ridha, syukur, senang, bahagia. Benar Pak, enggak, walaupun panas tapi enak. Gimana lah ya cara ceritakannya? Apailah Pak Jombo. Itu baru bisa nikmati panas itu akhirnya menjadi nikmat. Tapi kalau tidak sebentar angitnya yut semakin. Seperti kata Rasulullah, seperti firman Allah, la tasubbud dahra fa ana ad-dahru. Jangan kamu coba-coba mengutuk dan mencaci maki keadaan. Angin mana mah, hujan taruh mah. Jangan kamu caci maki, kata hadis qudsi ya. Jangan kamu caci maki, fa ana ad-dahru. Sayalah sang penciptanya. Kamu caci maki yang saya ciptakan, maka kamu mencaci maki saya. Jadi jangan caci maki. Hujan di Sinan, hujan di mana saja. Mungkin ada di antara Pak yang tak kaji, ambo berdoa di kuburan. Jangan salah-salah itu Pak. Karena langkanya hujan di Yaman itu, ketika ambo sedang diajak ke kuburannya para habaib, keturunan Rasulullah SAW, termasuk Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adnani itu dipusorokan di Sinan. Adalah Habib Umar di situ. Pailah ambo ke Sinan. Ketika saya sampai di kuburan itu, hujan datang. Maka langsung saya angkat tangan saya tinggi-tinggi. Banyak yang moto. Banyak yang memoto. Jangan pula dikatakan sajak bilolo Ustaz Zul jadi kok pawang hujan pula. Bukan pawang hujan. Istilahnya itu berdoa di kuburan. Ya. Kalau bagi saya, di mana hujan turun itulah momen yang terbaik untuk berdoa. Apalagi di Yaman itu jarang turun hujan. Ya Pak ya. Bapak, Ibu, hamba Allah yang kami muliakan. Jadi begitu cara kita menyikapi hidup. Ketika tidak ada, maka kita bersabar. Itu baik. Sangat baik. Ketika kita dapat, kita bersyukur. Itu baik. Semuanya jadi indah. Ketika hujan, termasuk di Indonesia sendiri, orang mungkin main ilak Pak. Sementara ambo tidak berjalan dengan tanang di bawah hujan. Ada payung mau pakai, tidak ada mau tetap berjalan. Ambo nikmati hujan tu Pak. Orang mungkin mendamam, flu segala macamnya. Awak lain tidak. Kenapa? Saya menerimanya dengan senang, dengan syukur, ya. Berjalan di bawah siraman hujan. Saya anggap itu adalah rahmat dan berkah. Akhirnya tubuh ini ikut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tubuh ini ikut menikmatinya. Tapi coba hujan, sakit hujan, akan langsung flu ya. Langsungnya mendamam segala macamnya. Itu kenapa? Karena dia ketakutan, karena dia gelisah. Ya akhirnya hatinya sempit. Tubuhnya juga tidak mau beradaptasi dan tidak menerima apa yang, karena orangnya sendiri, hatinya sendiri menolak. Ini kerugian.
Nah Bapak Ibu, ayo coba sekarang kita nikmati hidup saat memang itu adalah baik, dan bersabar ketika yang datang adalah tidak baik. Insya Allah kita akan bisa menikmati hidup ini dalam artian yang sesungguhnya. Nah ini dia sekelumit ibrah dan hikmah di balik perjalanan singkat kami ke negeri para ulama hari ini. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Jazanallahu wa iyyakum, taqabbalallahu minna minkum. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.